Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya terdengar. Alicia, maaf kurang kedengeran suaranya. Apakah sekarang sudah? Sudah. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Bahar, memang selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Digital Kelanjutan 2. Di sini saya Alicia Warna dengan NPM 050 sebagai moderator. Lalu ditemani dengan dua rekan saya, yaitu Lisa Nur Afni dan Sarini Abdillah sebagai presentator. Next. Nah, di sini ada Sarini Abdillah. Langsung ke paparan materi saja. Di sini ya, saya akan menyampaikan paparan materi yang pertama. Ada pemrograman Python. Python merupakan bahasa pemrograman yang dominan banyak digunakan. Ini karena kemudahan dan fleksibilitas dalam penggunaannya, seperti untuk pengembangan perangkat lunak, analisis data, kecerdasan buatan, dan lain-lain. Next slide, teh. Di sini ada tujuan mengapa kami em, tujuan untuk memahami konsep dasar sini ada tujuannya. Yang pertama, untuk memahami konsep dasar pemrograman Python yang mencakup pengkondisian if-else, dictionary, paket, dan modul, serta mengaplikasikan struktur if-else untuk mendeteksi kelulusan pemeriksaan fisik seseorang berdasarkan tinggi badan. Lalu yang kedua ada memahami penggunaan dictionary sebagai alat penyimpanan data. Contohnya dalam menampilkan informasi tentang bunga dan nama latinnya. Lalu yang ketiga, untuk menjelaskan penerapan program perhitungan ekonomi seperti rumus skala, jarak pada peta, dan jarak sebenarnya dengan memanfaatkan modul dan paket. Slide selanjutnya, teh. Yang pertama ada flowchart kode program dan hasilnya. Kami menggunakan if-else statement. If-else sendiri merupakan kondisi pernyataan benar atau true, maka kode akan dieksekusi. Jika salah atau false, maka program akan mengeksekusi kode di dalam else. Next slide, teh. Untuk slide ini adalah hasil programan kami tentang if-else. Program ini adalah bentuk pengaplikasian dari program if-else. Kondisinya itu untuk persyaratan tinggi masuk PT dan syaratnya itu adalah 160 cm. Pada gambar pertama menunjukkan data pendaftar yang masuk adalah 162 cm yang menunjukkan lulus dalam persyaratan minimum pemeriksaan tinggi badan. Sedangkan pada gambar yang kedua dinyatakan tidak lulus karena pendaftar tidak memenuhi syarat. Karena pendaftar yang kedua tinggi badannya yaitu 152. Di sini untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat pada gambar. Selanjutnya, teh.
Untuk slide selanjutnya, di sini adalah hasil program flowchart if else untuk pemeriksaan fisik. Hasil pernyataan lulus atau tidaknya ke tahap pemeriksaan berikutnya akan ditentukan oleh persyaratan minimum tinggi yang diberikan oleh perusahaan untuk mendaftar. Jadi ketika dimasukkan angka berapa untuk memenuhi persyaratan, mereka akan mengeluarkan jika lulus, selamat, Anda masuk ke tahap berikutnya. Dan jika tidak memenuhi syarat, akan mengeluarkan berita, maaf, Anda gagal. Untuk selanjutnya, untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Lisa Nur Afni. Kepada Teh Lisa, disilakan. Baik, di sini saya izin melanjutkan penjelasan materi yang kedua yaitu dictionary. Dictionary dalam Python adalah tipe data yang memungkinkan untuk menyimpan data dalam pasangan key dan value. Dalam dictionary, key dan value ditempatkan di dalam kurung kurawal, key dan value dipisahkan oleh titik dua, dan jika ada lebih dari satu pasangan, mereka dipisahkan dengan tanda koma. Key berada di sebelah kiri dengan titik dua dan value di sebelah kanan. Boleh dilanjutkan, Teh? Baik, di sini ada contohnya yang dibuat oleh kelompok kami, yaitu yang pertama key-nya itu nama dan value-nya ini mawar. Terus kami menggunakan dua dictionary, yaitu yang kedua dipisahkan dengan koma. Key-nya itu nama Latin dan value-nya itu adalah rosa. Oke, bisa dilanjut. Dan di sini ada flowchart-nya. Sebelum itu, dictionary ini dapat diakses dengan dua elemen, yaitu yang pertama menggunakan metode get. Yang metode ini memerlukan dua argumen, yaitu key dan value. Jika key tersebut ada dalam dictionary, metode get ini akan mengembalikan value yang terkait dengan key tersebut. Kemudian cara keduanya untuk mengakses elemen dalam dictionary ini dengan menggunakan operator atau kurung kurawal gitu. Oke, baik, bisa dilanjut. Oke. Bentuk Dan bentuk penerapan program sederhana dictionary ini dengan menampilkan beberapa jenis nama bunga dan nama latinnya. Program ini dimulai dengan dictionary yang disebut dengan nama dan bunga yang berisi pasangan nama sebagai key dan artinya dengan value dan nama latin sebagai key dan bunga dan nama latin yaitu value. Selanjutnya untuk menjabarkan flowchart yang digunakan dari program dictionary ini, pada flowchart dictionary terdiri dari string yaitu nama Latin dengan outputnya menjelaskan tentang bunga satu, outputnya nama, kemudian di input nama dan dilanjutkan output Latin. Tahap selanjutnya di input Latin. Tahap terakhir dari proses flowchart yaitu berupa output nama sama dengan tanda kutip dan nama dan output tanda kutip Latin sama dengan kutip dan Latin. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Sarini. Kepadanya saya persilakan. Baik, izin melanjutkan yang terakhir yaitu ada paketan modul. Modul pada Python adalah sebuah file bersintaksi PY yang berisi script Python. Nama dari modul adalah nama-nama dari file itu sendiri. Misalnya kita memiliki file yang bernama geografi PY. Maka kita telah membuat sebuah modul bernama geografi. Modul berfungsi untuk memungkinkan kita mengatur kode Python secara logis, yaitu dengan mengkelompokkan kode terkait ke dalam modul dan membuat kode lebih mudah dipahami dan digunakan. Kalau paket pada Python adalah sebuah cara yang mengelola untuk mengorganisir model-model Python dalam bentuk
memungkinkan sebuah modul untuk diakses menggunakan namespace dan dot lokasi. Secara berlangsung, paket pada Python adalah birokrasi biasa yang di dalamnya terdapat modul-modul Python. Bedanya, di dalam directory tersebut harus ada satu file yang bernama __init__py yang memberitahukan interpreter bahwa directory tersebut adalah paket yang berisi modul-modul. Nah, untuk yang ini yaitu paket yang berupa perhitungan pada geografi yang akan dijalankan. Di sini kami membuat program rumus geografi. Nah, kalau yang di sini yaitu ada flowchart pada jarak pada peta. Untuk yang di sini yaitu flowchart pada jarak sebenarnya. Ini yaitu hasil jarak pada peta. Nah, untuk ini adalah hasil dari modul pada petanya, flowchartnya. Yang ini yaitu modul jarak sebenarnya dan flowchart modul jarak sebenarnya. Nah, dalam pemrograman sederhana paket dan modul ini diaplikasikan untuk perhitungan geografi. Perhitungan yang digunakan berupa perhitungan mencari jarak sebenarnya dan mencari jarak pada peta, serta juga diberikan flowchart dari beberapa Python tersebut mengaplikasikan dari operasi perhitungan geografi. Operasi geografi pada flowchart meliputi jarak pada peta dan jarak pada sebenarnya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Lisa dan Teh Sarini yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, kami buka sesi tangannya jawab. Jika ada yang bertanya, boleh raise hand dan sebutkan nama. Kalau jika tidak ada, maka sesi presentasi kali ini akan saya tutup. Saya izinkan saya untuk memaparkan kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Yang pertama, kondisi if else adalah alat penting pemrograman yang dilakukan untuk mengendalikan program yang mengeksekusi kode tertentu. Jika pernyataannya benar atau true, dan mengeksekusi kode alternatif jika salah atau false. Lalu ada dictionary dalam Python untuk strukturkan data yang memungkinkan penyimpanan data dalam pasangan key value. Lalu modul dalam Python yaitu untuk mengatur dan mengkelompokkan kode terkait secara logis dapat berisi fungsi, kelas, dan variabelnya. Lalu paket sendiri adalah untuk mengatur organisir modul-modul Python dalam directory. Sebelum mengakhiri sesi diskusi kali ini, teman kami ada pantun. Yang pertama, boleh Teh Lisa atau Teh Sarini terlebih dahulu. Di kota Berlin banyak melati. Melati putih buat seremoni. Semua hadirin yang saya hormati, terima kasih menyimak presentasi ini. Sorry. Selanjutnya boleh Teh Lisa pantunnya. Baik, saya izin pantun ya. Pisau diasah, pisau diasah buah bertani, bawa ke ladang naik pedati,
Selesai sudah presentasi. Oke, selesai sudah presentasi ini. Semoga bisa memberi arti. Terima kasih. Berapa Mbak Lisa? Baik, dilanjutkan ke Teh Alicia. Ya, terima kasih Teh Sarini dan Teh Lisa. Untuk mengakhirinya, saya juga akan berpantun. Di kota Paris ada Sarini. Hujan turun mulai terjatuh. Kami akhiri cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.